wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita, merupakan sebuah penghormatan dari Allah Jalla wa'ala ketika kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Sebuah penghormatan dari Allah kepada kita semua. Kenapa ini merupakan sebuah penghormatan? Karena Allah menuntun kita, mendorong kita, mengarahkan kita menuju tempat yang terbaik. Saya ulangi, kenapa ini penghormatan dari Allah? Ini loh yang kadang-kadang orang gak sadar. Kadang-kadang orang gak ngerti tentang kemuliaan yang sangat agung ini. Kehormatan dan pemuliaan ini karena kita dituntun oleh Allah menuju tempat terbaik, tempat termulia yang ada di muka bumi ini. Tempat terbaik, tempat termulia. Ya. Apa tempat terbaik dan termulia itu? Baitun min buyutillahi jalla wa'ala. Perhatikan, tempat terbaik, tempat termulia itu adalah satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala ini. Persoalannya, apakah bapak-bapak ibu juga mengakui tempat terbaik itu rumah Allah? Ojo dijawab. Kita tidak butuh jawaban, kita butuh renungan.
Apakah di hati bapak-bapak dan di hati ibu-ibu juga menghargai tempat terbaik, tempat termulia di muka bumi itu rumah Allah itu? Nah, disimpan jawabannya di dalam hatinya. Pertanyaan kedua, kalau seandainya ibu-ibu foto di belakang foto jenengan itu backgroundnya itu air mancur Dubai dengan masjid, ibu bangga mana? Bangga mana? Lebih gengsi mana? Itu menunjukkan kita belum memuliakan masjid sebagaimana Allah muliakan. Atau ibu berfoto di bawah patung kepala singa yang muntah-muntah itu. Ibu lebih bergengsi mana daripada foto di depan rumah Allah? Atau duduk di bawahnya, atau duduk di masjidnya Allah? Ibu lebih bahagia mana? Itu berarti pemuliaan Allah tidak sama dengan pemuliaan kita. Inilah sebabnya kenapa kita tidak pernah bahagia dalam hidup ini. Karena kita sudah salah di dalam mencari kebahagiaan. Kenapa tidak pernah tenang? Karena kita salah mencari ketenangan. Dan itulah kenapa para ulama hatinya tentram setiap kali masuk rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya damai di saat setiap kali memasuki pintu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika panjenengan bisa masuk hotel ternama, mungkin bintang paling tinggi bintang apa, Pak? Bintang 7. Nah, itu kepala puyeng gitu. Saya tanyakan jenengan, dari hati yang paling jujur, saat kita memasuki hotel berbintang 7, katakan demikian. Tapi enggak ono ya. Enggak ono. Iku obat kepala puyeng ya. Coba doa apa yang antum baca saat memasuki hotel ternama, hotel bintang 5? Doa apa yang antum baca? Ketika antum masuk rumah Allah, doa apa yang antum baca? Ada doa apa enggak? Apa doanya? Bismikallahumma amutu wa ahyana. Acur. Doanya gimana? Allahumma ftahli. Ada nilai rahmat, ada yang lebih tinggi daripada rahmat. Ada yang lebih penting dari rahmat Allah? Adakah yang lebih berharga dari rahmat Allah? Kadang-kadang kita gengsi masuk masjid. Kayak masuk kebun yang ada durinya gitu. Kita mencari rahmat Allah. Amal-amal kita yang begitu seambrek itu, menurut kita, itu nggak bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diingat itu. Amal-amal kita yang menurut kita sudah seambrek itu nggak akan bisa masukkan kita ke dalam surga tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam rumah Allah ini kita minta kepada Allah diberi apa? Rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini kedamaian, ini kebahagiaan, ini kemuliaan, ini penghormatan dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga orang yang keluar dari masjid Allah adalah orang-orang yang mestinya jiwanya dipenuhi dengan sifat rahmah.
Itu orang yang berhasil meraih rahmat Allah di rumah Allah ini. Keluar dari masjid, jiwanya dipenuhi dengan rahmah. Pikirannya dipenuhi dengan rahmah. Lisannya dipenuhi dengan rahmah. Itu nikmat teragung dari Allah Ta'ala. Nah, makanya yang seneng, yang bangga. Ini tempat termulia dan tempat terbaik di muka bumi ini. Ya, makanya walaupun masjid itu mungkin penampilannya sederhana, ya dulu kami punya masjid yang sangat super sederhana di daerah Gresik, daerah perumahan apa itu namanya, Gria Kencana apa gitu. Jadi teman-teman ngumpulin potongan-potongan triplek, dipotong ditempelin paku, tempelin paku, jadilah masjid. Dan jamaahnya full setiap kajian. Luar biasanya apa? Tidak ada seorang muslim yang faham dengan agama setiap kali memasuki rumah Allah yang super sederhana ini, kecuali wajib melaksanakan sholat 2 rakaat. Sebagai apa? Sebagai bentuk dari tahiyat, bentuk pemuliaan kepada masjid, bentuk penghormatan kepada masjid. Walaupun masjid itu terbuat dari potongan-potongan triplek yang sangat sederhana. Wajib sholat 2 rakaat. Jamaahnya full, Pak. Masya Allah. Nah, antum pernah masuk hotel berbintang harus sholat tahiyatul hotel? Enggak wajib dimuliakan, enggak wajib dihormati, tapi rumah Allah itu wajib dimuliakan. Ini yang pertama. Makanya ini sebuah penghormatan dari Allah, yang senang ketika bisa hadir itu. Yang bahagia, kenapa? Terhormat. Nah, kalau ini rumah-rumah Allah, berarti kita datang ke sini sebagai siapa? Sebagai duyufur rahman. Sebagai tamu-tamu Allah. Ada enggak tamu yang lebih mulia daripada tamunya Allah? Kadang-kadang kita dengar kajian, males. Baru kalau ke Madinah, oh itu duyufur rahman. Masya Allah. Sampai kami dulu punya pengajian, Mbak, sebelum pandemi itu. Ya, saking senengnya penyelenggara itu. Jadi majelis taklim itu dimuliakan semulia-mulianya. Sampai saya menilai itu berlebihan. Saya menilai itu berlebihan. Pak, jangan berlebihan. Dihormati tetap, tapi jangan enggak. Ini tamu-tamu Allah ini. Ya Allah. Jadi majelis taklim itu jangan dijuamin gak karu-karuan Pak ngaji niku. Ya. Dijamin. Jadi kalau kajian itu di depan majelis taklim itu sudah berjejer ada 5 gerobak makanan ditebas sama beliau. Ada bakso, ada pangsit, ada siomay, ada semacam-macam itu. Ada 5 gerobak ditebas untuk jamaah. Pulang dibawakan oleh-oleh ngalang-ngalai walimatul urus. Jadi ngaji runi lemu. Saya bilang sudah cukup untuk dibawa, sudah cukup, nggak usah dipatang. Saya ingin memuliakan tamu Allah. Wis kesok ngomong gula. Saya senang melihat teman-teman berdatangan, saya bahagia. Ilmu saya sedikit katanya. Saya ingin mendapatkan keberkahan ilmunya teman-teman yang datang ini. Udah nggak bisa ngomong saya. Dan itu sendiri dia. Ditanggung sendiri. Dan majelis yang taklim yang datang itu minimal 700. Minimal 700. Sampai orang Nasrani pun jadi tukang parkirnya itu. Subhanallah.
Ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini sebuah penghormatan dari Allah? Karena kita dituntun oleh Allah untuk datang di majelis terbaik di muka bumi ini. Nah, kita dituntun oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di majelis terbaik di muka bumi ini. Kenapa ini dikatakan majelis terbaik? Bukan karena Abdur Raufnya, bukan, sama sekali bukan. Tapi karena yang dipelajari. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan majelis Al-Quran, majelis ilmu ini beliau namakan Raudhatul Jannah, taman surga. Ibu kalau mau datang ke majelis taklim, di benaknya mendatangi apa? Nek sampean mikir majelis Boston, blenger sampean. Nek jenengan bayangin Masjid Muhajirin, blenger jenengan. Tapi kalau di pikiran panjenengan itu bukan melihat blegernya Muhajirin, tapi majelis ini dinamakan Raudhatul Jannah. Saya tanya ke panjenengan, ada nggak taman yang lebih mulia daripada taman-taman surga itu? Ada nggak? Lalu kenapa tidak bahagia mendatanginya? Lalu kenapa tidak bersyukur untuk ada di dalamnya? Dan mengharap kelak kita bukan cuma ada di tamannya, tapi benar-benar masuk di dalamnya. Ada kebahagiaan di sana. Sehingga selalu bersyukur, selalu berdoa. Ya Allah, hadirkan aku di setiap kali ada majelis ilmu ini. Kenapa? Aku ingin di setiap momen-momen majelis ilmu ada namaku tertulis di dalam Raudhatul Jannah. Ibu tidak mengharap, bapak tidak mengharap namanya tertulis di dalam taman-taman surga itu. Apa yang kita pikirkan? Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Itulah keberhasilan yang sebenarnya. Bukan materi. Keberhasilan yang sebenarnya adalah ketika orang mampu meraih keluar dari dunia ini, meraih dua hal. Orang yang sukses, orang yang paling bahagia, orang yang paling terhormat, orang yang hari-harinya terbaik, orang yang nasibnya terbaik saat keluar dari dunia, itu mampu meraih dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Dua perkara itu adalah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Dua perkara. Yang pertama, faman zuhziha anin nar. Barang siapa yang diselamatkan Allah dari neraka. Yang kedua, wa udkhilal jannah. Dan orang itu dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Allah? Faqad faz. Al-Imran 185. Al-Imran 185. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut
Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Tiap-tiap yang berjumpa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ini kesuksesan yang sebenarnya. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Ketika orang keluar dari dunia ini mampu meraih dua hal. Itu kebahagiaan, itu kehormatan, itu kemuliaan. Ya. Orang yang ketika keluar dari dunia mampu meraih dua hal. Apa dua hal tadi? Yang pertama, ada jaminan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Masya Allah. Yang kedua apa? Ada kebahagiaan yang lebih dari ini. Adakah kebahagiaan yang lebih dari ini? Itu Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Imam Abu Hazm, nanti kalau Bapak Ibu ada waktu membuka buku, jenengan cari kitab yang judulnya Suwarun min Hayatit Tabi'in. Cari kitab judulnya apa? Suwar min Hayatit Tabi'in. Gambaran hidup para tabi'in. Nanti jenengan buka ulama imam namanya Imam Salamah bin Dinar atau Imam Abu Hazm. Apa keunikannya? Ketika didatangi seorang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, setelah berguru kepadanya ngaji kaweruh, ngangsu kaweruh kepada Imam Abu Hazm. Ya, ketika beliau mengasuh kaweruh kepada Imam Abu Hazm dengan sentuhan-sentuhan nasihat yang luar biasa, membuat sang khalifah menangis yang luar biasa. Ya, menangisi dirinya, menangisi kekurangan-kekurangannya. Ya, menangisi keutamaan yang terpampang di dalamnya. Maka raihlah dengan posisi kita. Raih, ambil keutamaan sesuai dengan kedudukan dan apa yang kita dapatkan ini. Yang diberi peluang rezeki Allah, maka raihlah kemuliaan itu dengan rezeki tersebut. Ya, yang jenengan diberi kelapangan rezeki oleh Allah, cari keutamaan itu dengan rezeki tersebut. Yang Anda dan saya diuji oleh Allah dengan kekurangan, maka ambil keutamaan dengan kondisi tersebut. Sakit dipahami ya? Karena masing-masing nanti punya peluang untuk meraih keutamaan sesuai dengan posisinya. Orang yang diberi kekayaan bisa meraih surga dengan sifat syukurnya. Dan orang yang ditakdirkan miskin bisa meraih kemuliaan dengan kesabarannya. Cari keutamaan sesuai dengan porsi yang Allah
berikan padanya. Nah, kita lihat. Ketika selesai mendapatkan nasihat-nasihat yang luar biasa, yang menghidupkan hatinya, yang mencerahkan pandangannya, yang membuka cakrawala hatinya, sang khalifah menawarkan 2 penawaran kepada sang imam. Tawaran pertama, wahai imam, bagaimana kalau Anda saya minta untuk menjadi penasihat pribadi saya di dalam mengelola pemerintahan ini? Oh, nggak pakai proposal, Pak. Nggak pakai lamaran. Khalifahnya yang ngelamar. Khalifah langsung minta secara pribadi. Kalau bahasa kita sekarang dijapri. Bagaimana kalau Anda menjadi penasehat saya pribadi untuk mengawal pemerintahan ini? Dengan harapan kalau panjenengan menjadi penasehat saya, 1, saya mendapat manfaat yang banyak dari Anda dan Anda mendapat manfaat dari saya. Nah, Pak, kalau panjenengan berposisi sebagai Imam Abu Hazm ditawari kaya ngono kira-kira piye? Nggodhek apa mantuk? Dalam? Kalau Anda menjadi penasihat saya mendapat manfaat banyak dari Anda dengan ilmu dan wasiat Anda, dan Anda mendapat manfaat dari saya. Fasilitas hidup. Apa jawab imam? Imam Abu Hazm tidak mikir panjang, Pak. Sebentar tak renungkan, sebentar tak pertimbangkan, sebentar tak pikirkan, tak musyawarahkan. Enggak. Begitu pertanyaan selesai, sang imam langsung mengambil tindakan, dijawab tidak. Masya Allah, peluang di depan mata ditinggalkan. Setelah ditawarkan yang pertama tidak berkenan, apa katanya? Sang khalifah bertanya, kenapa Anda tidak berkenan? Apa jawabnya? Karena saya takut hati saya nanti condong sedikit kepada Anda. Nah, simak kalimat ini baik-baik. Saya takut kalau nanti saya beri manfaat berupa ilmu dan Anda beri manfaat kepada saya berupa fasilitas, saya takut kalau saya nanti apa? Condong sedikit kepada Anda. Condong sedikit niku artinya napa, Pak? Napa? Ngene lho, Pak, ngene lho, Pak. Nek sampean niku wakrab ya dengan orang punya kedudukan, punya jabatan, punya harta melimpah, terus hidup jenengan tuh dijamin semuanya. Kate ngomong ku repot sampean. Nggih mboten? Iya coba. Rumah jenengan dibangunkan rumah sendiri. Masjid jenengan dibangun, digawekno pondok pesantren, sampean didukono kendaraan pisan. Hah? Dipenuhi kebutuhan. Terus satu saat yang jamin semua fasilitas itu melakukan suatu kesalahan. Wani ngiling nih. Hah? Wis gak usah atuh-atuh. Sampeyan saiki kenal dengan seorang sosok gitu ya. Punya kedudukan, punya enggak karuan. Terus jenengan sering diajak keluar, ditraktir. Sampeyan tukone kendaraan. Setiap pulang makan disuruh bungkusin makan untuk istri dan anak-anak jenengan. Nah, terus dia satu saat cerita tentang pekerjaannya ada yang salah. Wani ngeling nih. Hah? Nah, lambene kebulet lontong. Itu masalahnya. Itu yang menyebabkan Imam Abu Hazm tidak berkenan. Akhirnya sang khalifah tidak maksa karena beliau khalifah yang soleh.
Ya. Akhirnya apa? Menawarkan yang kedua. Kalau memang Anda tidak tertarik untuk menjadi penasihat saya nggak maksa. Itu hak Anda. Sekarang saya tawarkan kepada Anda, tolong sampaikan kepada saya apa yang menjadi kebutuhan Anda. Oh ngono. Umpama kula mbek sampean ditawari ngono jawabe napa? Kuwata Mas. Dengan kedalaman ilmu yang luar biasa. Kesempatan emas itu diabaikan oleh sang imam. Ternyata apa yang menjadi kebutuhan terbesar sang imam ini? Surat Al-Imran 185 itu kebutuhannya. Dia jelaskan, wahai khalifah, kebutuhan saya dalam hidup itu cuma 2. Kata sang khalifah, kalau begitu segera sampaikan kepada saya, biar kebutuhan Anda segera dipenuhi. Segera saya perintahkan ajudan saya untuk mendata semua kebutuhan Anda, sampaikan kepada kami, biar kami segera bisa memenuhi kebutuhan Anda. Hanya 2 katanya. Oke, kalau begitu silakan disampaikan, biar kami segera memenuhi kebutuhannya. Pertama, kebutuhan dalam hidupku adalah aku ingin selamat daripada nerakanya Allah. Kebutuhanku yang kedua, aku ingin dimasukkan Allah ke dalam surga. Kata khalifah, apa katanya? Ya imam, itu bukan wilayah saya. Tidak mungkin saya bisa memenuhi kebutuhan Anda ini. Apa jawab sang imam? Kalau memang Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan saya, jangan Anda tawarkan apapun kepada saya, karena saya tidak butuh sesuatu selain dari 2 ini. Bu, Pak, 2 perkara itu ada di majelis ilmu ini. Insya Allah, 2 kebutuhan ini. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Siapa saja yang diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dialah orang yang paling beruntung. Dan 2 kebutuhan terbesar itu ada di dalam majelis ilmu ini. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kenapa kok demikian? Kenapa 2 perkara itu ada di dalam majelis ini? Mari kita lihat pelajaran dari kitab Tazkiratus Sami pada halaman yang sudah direncanakan. Halaman berapa? 17. Nasihat Imam Sufyan bin Uyainah. Mari kita lihat nasihat beliau. Ada 2 nasihat di situ. Nasihat yang pertama, qala Sufyan bin Uyainah, arfa'un nas indallahi manzilatan. Ya. Arfa'un nas indallahi manzilatan. Silakan dibaca terjemahnya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Cukup. Manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Siapa dia? Mangkana bainallahi wa baina ibadih. Mangkana bainallahi wa baina ibadih.
Silakan. Adalah perantara di antara Allah dengan hamba-hambanya. Masya Allah. Ini manusia tertinggi di sisi Allah itu. Orang yang menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Perhatikan, orang yang menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Siapa mereka? Wahumul anbiya wal ulama. Silakan. Dan mereka adalah para nabi dan para ulama. Masya Allah. Itu manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Orang yang menjadi sebab terhubungnya antara Allah dengan hamba-hambanya. Bu, Pak, mulai kapan panjenengan mengerti tentang hak-haknya Allah? Mulai kapan? Mulai kecil langsung tahu? Saya coba kalau sekarang jenengan ditanya, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak-hak Allah atas hamba-hambanya? Jawabin apa? Loh, gak roh. Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ibu-ibu, jawab tidak termasuk ria. Jawab tidak termasuk ria. Ya, jadi jangan terlalu ikhlas. Ya. Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Loh, ini akidah dasar loh, Pak. Akidah dasar loh, Bu. Apa haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah atas hamba-hambanya? An ya'buduhu wa la yusyrikuna bih. Hendaknya hamba itu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi kewajiban pertama kali tertinggi yang harus dilakukan seorang hamba kepada Allah apa? Mentauhidkan Allah dengan setulus-tulusnya dalam setiap keadaan. Karena itu haknya Allah ya atas hamba-hambanya. Pertanyaannya, mulai kapan panjenengan dengan saya tahu hak-haknya Allah ini? Mulai kapan? Semenjak betul mulai balik? Sampai nucul ngono. Gandolan truk ngono. Ayo betul, tanpa ada ilmu bisa mengerti haknya Allah? Kapan itu kita ketahui? Kapan panjenengan dengan saya nggak berani meninggalkan sholat jamaah? Mulai kapan? Sejak ilmu itu nyentuh ke hati kita. Sama ketika ibu-ibu tanya, Umi, mulai kapan Anda betul-betul menutup aurat? Mulai balik? Enggak. Dulu waktu balik malah jadi iklannya sampo gitu ya. Di kepang 3. Ketiak dipamerkan, gigi dipamerkan, tangan diangkat sambil jalan gitu. Itu apa namanya? Sponsornya pasta gigi dan Rexona. Jadi satu ya. Akhirnya tangannya diangkat untuk memamerkan ketiak ya kan? Sambil senyum dan jalan persis monyet gitu kan. Nggak kenal itu apa maksiat. Lalu siapa yang menuntun panjenengan, yang nyuruh jenengan harus tutup aurat? Akhirnya kalau keluar buru-buru, tidak akan keluar tanpa menutup aurat. Siapa yang ngajari jenengan demikian ini? Itu ketika ilmu nyentuh ke hati kita ini.
Dulu sebelum kenal ilmu, sebelum Al-Quran diajarkan kepada kita, sebelum hadis dibacakan, hai Umi Maktum, sahabat yang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya buta, rumah saya jauh dari masjid, saya nggak ada yang nonton, boleh nggak saya nggak sholat di masjid, boleh nggak saya sholat di rumah? Nabi mengatakan boleh. Setelah jalan dipanggil oleh Nabi, ya Umi Maktum, kembali. Ada apa ya Rasulullah? Hal tasma'un nida, kamu dengar adzan? Dengar, wajib kamu datang ke masjid. Setelah hadis itu sampai kepada kita, sejak itu kita tidak berani meninggalkan sholat jamaah. Leres Pak? Leres Pak? Berarti yang nonton kita ke situ siapa? Ilmu. Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Dari majelis taklim. Kalau nggak ada ulamanya, sampean turu ning kono. Betul begitu, Pak? Ini warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam yang menjadi perubahan diri kita ini. Akhirnya kita tahu apa itu maksiat, dan begitu tahu maksiat, dilanjut apa diteruskan? Allah karuniakan satu sifat kepada kita yang menjadikan semua berubah. Insya Allah. Ingat-ingat satu nikmat ini, Pak. Satu nikmat Allah teteskan ke hati kita. Satu nikmat Allah masukkan ke dalam hati kita. Satu nikmat Allah sentuhkan ke kalbu kita. Setelah itu terjadilah perubahan. Apa itu? Khasyatullah. Saya punya rasa takut kepada Allah. Itu yang merubah. Betul demikian. Saya takut dosa. Yang riba ditinggalkan ribanya dengan berat hati. Dengan gaji sekian puluh juta harus ditinggalkan. Apa yang mendorong ikhwan-ikhwan kita gaji 30 juta, 40 juta, bahkan ada yang 70 juta satu bulan ditinggalkan dengan berat hati. Siapa yang menuntun itu? Satu nikmat. Khasyatullah. Takut kepada Allah itu. Terjadi sebuah perubahan. Wajah kita berubah. Penampilan berubah. Gaya hidup berubah. Tujuan hidup berubah. Akhlak berubah. Akidah berubah. Itu karena ada satu nikmat yang Allah teteskan ke hati kita. Rasa takut kepada Allah itu tidak hadir begitu saja. Rasa takut itu muncul setelah datangnya ilmu. Dan itu yang menghubungkan adalah ulama. Kita tahu dari mana rukuk yang benar, sujud yang benar, wudhu yang benar, puasa yang benar. Dari mana itu kita dapatkan? Oh, ternyata doa makan ini hadisnya dhaif. Dari mana? Dari mana? Oh, ternyata doa berbuka puasa ini hadisnya dhaif. Dari mana? Hidayah menyentuh hati kita. Berubah, Pak. Tuh Masya Allah. Ini nikmat terbesar. Makanya tidak ada kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah kecuali kedudukan para nabi dan setelahnya adalah al-ulama. Kenapa? Dia yang mengajarkan ilmu kepada kita. Dulu kalau mau tidur pakai wudhu enggak? Hah? Enggak. Sekarang? Enggak juga. Aduh. Siapa yang ngajari wudhu sebelum tidur? Itu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita.
Ketika kita ajarkan, kita tunjukkan keutamaannya, anak kecil yang sudah mulai merangkak menuju remaja itu di usia SD ya, kelas 1 belajar wudhu dengan senangnya, dengan bahasa kuyup dia pamer kepada abinya, "Abi, aku sudah wudhu, kalau mau tidur sekarang bagus nggak, Bi?" Subhanallah, ini warisan Nabi, nak. Kamu dapat pahala besar. Aku seneng mau tidur dapat pahala. Itu anak-anak kecil. Dulu mau tidur pakai ayat kursi enggak? Hah? Kursinya aja yang dibawain. Dulu kalau mau tidur tertarik, nggak baca ini, baca itu. Sekarang itu beban, nggak enak, pahit tidur itu. Ada sesuatu yang nggak enak. Kalau nggak resah ini. Ada yang kurang sunnah ini. Dari mana itu dapatkan ini? Anak-anak kita antar keluar rumah, berangkat sekolah, tanpa kita suruh, keluar lafaz-lafaz jalalah, kalimat-kalimat termulia, sifat-sifat yang tinggi, asmaul husna terucap dari kalimatnya. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu sudah naik di atas kendaraan, keluar kalimat-kalimat thayyibah dari anak-anak kita ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Keluar. Siapa yang ngajari itu? Itu warisan para nabi yang disimpan oleh para ulama. Maka setiap kita membaca itu, Imam Bukhari mendapat pahala. Berapa juta orang yang mengamalkan, sekian juta Imam Bukhari mendapatkan pahala itu. Makanya yang senang mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Saya nanya Bapak Ibu, ketika ibu bapak sambil megang HP di rumah, terus anak-anak Abi, Umi, gitu. Yang nawari nganterin siapa? Angkat tangan. Ayo sama Abi yuk. Ayo sama Umi, yang nawarin siapa biasanya? Panggil bibi. Yang punya bibi. Yang nggak punya bibi, apa komando panjenengan? Ayo berangkat sendiri, udah dewasa. Itu anak-anak. Ayo sudah belajar dewasa. Sama ini mikir enggak sih? Bu, siapa yang nawarkan diri? Sama Abi ayo. Kenapa? Di situ kesempatan antum mengajarkan adab kepada anak-anak. Saya ngomong begini, antum jangan nanya ke saya loh ya. Kalau anaknya Ustadz begitu, sopos yang dilingun. Terus terang saya belajar seneng ketika dilibatkan anak. Apalagi kalau ketika anak-anak milih panjenengan gitu ya, sama Abi. Sama Umi aja satu misal gitu. Enggak sama Abi. Abinya seneng gak dipilih itu? Hah? Pak? Sampean gak duwe anak ya? Kenapa ketika Anda mau diidolakan sama anak-anak tidak mau? Itu peluang surga Anda tinggalkan di depan mata Anda. Kenapa? Saya belajar seneng sama Abi. Alhamdulillah aku dipilih sama anakku. Sama Abi. Dengan senang hati. Kenapa? Pahala sedang menanti. Apa pahalanya, Pak? Kalau masuk kamar mandi, ayo kaki mana dulu? Ini taklim. Ini pengajaran, ini madrasah. Anda sudah menjadi guru bagi anak Anda. Anda sudah mewariskan ilmunya para nabi kepada anak Anda. Kaki mana dulu, nak? Kaki kiri. Ternyata kebalik. Kaki kiri yang mana? Yang mana, Bi ya? Ayo yang mana kaki kiri?
Subhanallah, kenapa ini Anda tinggalkan? Kenapa ini Anda abaikan? Dan kelak ketika Anda sudah meninggal, saat anak masuk kamar mandi membaca doa, dan dia teringat, aku dulu diajari abiku. Nama Anda terukir di dalam doa anak-anak ini. Zikir yang dibaca anak ketika masuk kamar mandi mengalir ke kubur-kubur Anda tidak tertarik itu. Ini kemuliaan ilmu. Sehingga sampai ketika anak kita buang air kecil pun, di rumah kita tumbuh pohon-pohon surga itu. Ketika anak buang kotoran, Mbak, nama Allah disebut. Sifat-sifat yang mulia keluar dari lisannya. Bukankah ini sebuah pengajaran yang paling indah? Dan itu yang dimaksud dengan baiti jannati. Ada surga di rumahku ini. Jangan tinggalkan peluang-peluang emas ini. Itu yang menjadikan nanti jenengan punya posisi yang sangat tinggi di sisi Allah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadih wa humul anbiya wal ulama. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dengan hambanya. Mereka adalah para nabi dan para ulama. Nah, maka ini satu kemuliaan yang tidak boleh diabaikan. Yang senang dengan ilmu, yang senang dengan pengajaran. Makan bersama anak-anak yang senang. Kenapa? Ada peluang untuk mengajarkan ilmu. Yang dekat dengan anak-anak. Karena peluang untuk mendapatkan pahala yang besar. Dari Jalla Allah Jalla wa'ala. Ini. Masya Allah ini. Nah, oleh karena itu dengan adanya ilmu, coba ibu rasakan nanti. Mengajar anak-anak, mendekati anak-anak setelah dapat ilmu dan sebelum dapat ilmu. Sama apa enggak? Sama apa enggak? Enggak sama? Dalam? Sampean kok golput terus loh. Beda kan? Sekarang lebih apa Pak? Semakin luas ilmu, Masya Allah. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Surabaya. Makan sambil makan pangsit Pak. Ustadz mau nanya, kenapa anak-anak saya itu kok gak suka bersama saya? Selalu menghindar saya. Coba antum evaluasi bahasa yang Masya Allah. Nangis tiba-tiba bapak ini. Nangis. Ya Allah, saya selama ini marah ya anak saya memang. Sampai ada kata-kata, kan kok goblok banget. Nah, itu kenapa anak tidak mau Anda libatkan. Itu masalahnya kenapa anak-anak menjaga jarak kepada Anda. Kenapa anak-anak memilih sendiri, memilih teman-temannya. Karena kita yang telah memutuskan itu. Jangan sia-siakan peluang ini. Masya Allah. Ini peluang emas Pak. Saestu. Eman. Maka manfaatkan ilmu ini untuk berdakwah di rumah ini. Manfaatkan ilmu untuk berdakwah di rumah. Ngajari anak-anak. Dekat dengan anak-anak. Ya, diskusi dengan istri. Kumpul sama anak. Dialog sama anak-anak. Biasakan demikian. Ya, sehingga nanti panjenengan menjadi perantara antara Allah dengan anak-anak kita. Dan itu sudah mengambil peran dari para ulama. Kita ambil di sana.
Apa itu bisa? Dalam? Apa itu bisa? Kenapa tidak? Kalau kita memandang ini penting, jangan sia-siakan peran tersebut. Jangan sia-siakan. Nah, makanya Syekh Utsaimin di dalam salah satu fatwanya, apa katanya? Apabila seseorang melihat orang melakukan salah, maka jadilah seperti dokter melihat orang sakit. Nah, seorang muslim kalau melihat orang salah, maka posisikan seperti seorang dokter melihat orang sakit. Yang ada di dalam benaknya apa, Pak? Yang ada di dalam benaknya apa? Orang ini kasihan, perlu dikasihani, perlu diobati. Jangan seperti penegak hukum ketika melihat pencuri. Harus diapain? Dihukum. Ngerti arah pembicaraan ini? Jadi seorang dai, seorang muslim kalau melihat orang lain berbuat salah, itu seperti seorang dokter melihat pasien. Dia perlu ditolong, dia perlu diobati, dia perlu disembuhkan. Sehingga yang muncul kebencian apa kasih sayang? Kasih sayang yang keluar. Sehingga upaya mengingatkan, upaya menasihati itu sejuk didengar itu, Pak. Jangan seperti penegak hukum ketika melihat penjahat. Apa yang dilakukan? Coba ibu, bapak kalau ngelihat seseorang, mungkin ibu ngelihat suami atau suami ngelihat istri saat melakukan sebuah kesalahan. Saat itu Anda menjadi dokter atau seperti penegak hukum? Ini kayaknya nggak punya istri kayaknya ini. Ketika orang tua melihat anak melakukan salah, coba rasakan waktu itu. Ingat waktu itu. Kenapa? Ini perlu dirubah. Itu cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya banyak orang-orang kalau kumpul kita menghindar. Kerabat kumpul menghindar. Kenapa? Takut dihukumi. Loh sing aneh Ibnu Ajaib. Loh ini kadang bangga, Pak. Peluang untuk menyampaikan ilmu tertutup itu seneng sampean teko ngendi ngene iki, Pak. Saiki Ustaz, aku CJDW karo dulur-dulurku. Malah kalau ada pertemuan keluarga itu kalau tak kumpulin nyengkre kabeh, wedi tak ke dalil. Wong ngono kok sampean banggano, itu aib panjenengan, itu penyakit yang merusak. Wong peluang untuk menyampaikan ilmu enggak ada kok bangga itu. Saged dipun pahami? Dan ayo kita evaluasi lagi. Kalau ada orang tidak pernah suka dengan nasihat kita, itu belum tentu orangnya menolak kebenaran. Bisa jadi cara kita menyampaikan kurang benar. Evaluasi lagi. Ini penting. Kenapa? Meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar menukilkan bahwa sifat al-ihsan. Al-ihsan itu tingkat agama yang keberapa? Yang keberapa? 3. Mosok. Yang keberapa? Gak yakin termanya. Nek digedak mandek niku gak yakin. Al-ihsan tingkat agama yang keberapa, Pak? Ini sudah menjadi perbedaan pendapat ini. Yang ketiga, yang pertama apa? Al-Islam. Yang kedua, Al-Iman. Yang ketiga, Al-Ihsan. Itu tingkatan agama berdasarkan hadis siapa? Jibril. Saya tidak pernah menyuruh panjenengan untuk hafal. Saya hanya mengingatkan tolong dieling-eling itu aja. Saged paham?
Saya tidak pernah menyuruh panjenengan hafal enggak, tapi tolong diinget-inget. Jadi waktu takoni iso iku sing penting. Pun paham? Nah, nek dikongkon ngapalno beban, Pak. Nek dikongkon eling-eling enteng. Pun nggih. Padha ae. Nah, ketika menjelaskan ihsan, al-ihsan, ihsan itu wonten kalih dibagi menjadi dua. Yang pertama, ihsan ilal khaliq, berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ihsan kepada Sang Pencipta. Itu yang pertama, ihsan kepada Sang Pencipta. Yang kedua, ihsan ilal khalqi, yaitu berbuat baik kepada sesama makhluk. Nah, ihsan kepada sesama makhluk niku, berbuat baik kepada sesama makhluk itu bisa dilakukan melalui 4 pintu dan semua manusia berpeluang untuk bisa melakukannya. Jadi nggak ada orang nggak bisa berbuat baik bagaimanapun keadaannya. Berbuat baik kepada manusia, mendapat pahala dari manusia, interaksi pada manusia, itu bisa diperoleh melalui siapapun dalam segala keadaan. Pertanyaannya, kalau panjenengan nanti ditakdirkan Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Satu misal, seseorang ditakdirkan oleh Allah sakit lumpuh, stroke, bisa nggak dia berbuat baik kepada orang lain? Berpeluang enggak? Dalam untuk mendapat pahala berbuat baik kepada orang lain, berpeluang enggak, Pak? Pak, aku nanya. Lah kapan hari aku diprank arek cilik-cilik. Tak takoni penak-penak. Ayammu mana, Nduk? Kamu nanya. Aku gak ngerti. Apa? Kamu nanya. Gak ngerti ini tiba di YouTube viral. Kedaluwarsa kula. Akhirnya tak balas. Bapak siapa? Kamu nanya. Jengkel. Allah. Ayo sekarang coba. Kalau Allah takdirkan kita ini lumpuh, berpeluang nggak untuk berbuat baik kepada orang lain? Nah, dalam bisa nggak berbuat baik kepada orang lain? Dengan apa? Nek dadi wong loro ojo cerewet. Karena itu menyusahkan orang yang merawat. Sing sabar, sing nrimo, menahan emosi. Itu kemanfaatan yang Anda berbuat baik pada orang. Tidak ada orang bisa demikian. Cek gak tadi beban sama yang ngeramut. Ojo rewel-rewel nek dilayani. Soalnya biasa wong loro niku napa? Mengakui. Itu peluang antum mendapat pahala yang berlipat-lipat. Sehingga orang nanti bangga merawat panjenengan. Coba nanti kalau ada ibu-ibu studi banding ngeramut bojone sing loro, sing bangga sing pundi? Sing bojone ngecemes apa sing gak ngecemes? Hah? Makane Mbak wis loro ngecemes. Kate tak tinggal iku gak mentolo ngono. Nggih mboten? Ya Allah. Jadi nggak ada orang nggak bisa berbuat baik, itu nggak ada. Makanya dikaji ini, tidak ada satu apapun keadaannya.
Apapun keadaannya, semua berpeluang untuk mendapatkan pahala. Apa 4 pintu tersebut? Yang pertama adalah ihsan bil mal. Nah, ihsan apa? Berbuat baik dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Karena orang itu nanti memberikan kebaikan-kebaikan beda dengan yang lain. Maka ketika Anda diberikan rezeki oleh Allah, berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada manusia. Anda akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bil jahi, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Bagaimana memudahkan urusan-urusan orang lain. Jangan jabatan itu dipakai untuk merumitkan urusan orang lain. Karena dengan posisi, dengan jabatan yang sulit itu bisa jadi mudah. Dengan jabatan, Mbak. Masya Allah. Coba sampean punya keponakan orang yang ada di dalam parlemen gitu. Gak ono barang sing angel nih, Pak. Gak ono barang sing angel. SIM mati 10 tahun niku seiso. Ojo setahun, 10 tahun SIM sampean mati. Mas, mati tak gowone. Langsung gak 1 hari menghidupkannya itu cuma butuh sekian jam. Selesai. Allah, sakti makanya. Ini saya bilang tadi pagi subuh itu di Indonesia kayak makhluk halus ya Pak, kayak jin, kayak jin. Makanya kita ini sebenarnya butuh makhluk-makhluk seperti Brahma Kumbara, Mak Lampir, itu butuh ini. Kayak jin Indonesia nih. Nah kalau Al Zaitun itu mulai tahun piro, saya tahu itu mulai tahun 98. Saya kenal Al Zaitun dan penyimpangannya sudah jelas waktu itu, dan sempat meletup tahun 2001 2003 sempat meletup itu kasusnya itu. Gerakan-gerakan NII yang menghubungkan dengan Al Zaitun yang dipandegani dengan Syekh Panji Gumilang yang namanya julukannya kan Abu Toto itu. Itu julukannya, saya punya itu rekam. Dan saya dulu terlibat karena saya menjadi donatur tahun 98, 99, dan ada beberapa kasus termasuk Ustadz Abu Rozan itu dapat penculikan itu. Pernah diculik Ustadz Abu Rozan itu. Kasusnya NI begitu meletup tahun 2003, blek dilacak, blek hilang. Makanya banyak makhluk halusnya gitu. Nah, banyak makhluk halus. Nah, kapan hari dapat parselan berapa ton, 3 ton narkoba itu? Nah, di keteng hari tulisannya dari Cina, diusut hilang loh gitu. Makanya banyak Cina kok. Makanya waktunya butuh Mak Lampir kita ini. Mungkin perlu mendatangkan pemburu hantu lagi kayaknya ini. Bagaimana jawabannya? Perbaiki iman, perbaiki ilmu, tingkatkan ibadah dan taubat kepada Allah. Allah yang ngurusi nanti. Jangan kita yang ngurusi, serahkan kepada Allah, Allah yang ngurusi nanti. Sangat dipaham? Jangan gegabah, jangan anarkis, jangan radikal. Ikuti petunjuk Allah, bertaubat kepada Allah dengan benar, Allah akan selamatkan kita insyaallah. Jelas ini? Bon. Itu yang kedua. Jadi berbuat baik melalui apa? Jabatan. Itu peluangnya besar. Makanya kalau panjenengan menjadi seorang majikan, punya pembantu satu misal, kalau jenengan itu akhlaknya bagus, sopan santun dengan pembantu, dermawan dengan pembantu, manfaatkan pembantu, suruh ngaji. Gitu loh. Kenapa? Kalau ada pembantu mendapat hidayah lantaran panjenengan, itu lebih mulia dari gaji yang Anda berikan sama dia. Sama dulu punya teman saya Pak, orang PT PAL kerjanya itu, punya pembantu. Subhanallah. Jadi kalau musim liburan tuh kita kan adakan ngaji Sabtu Ahad, itu ada kajian remaja di Sidokari yang masjid saya bina itu. Setiap Sabtu Ahad ada kajian remaja. Pembantunya disuruh libur sama majikannya. Wes waya ngaji ndok, kamu melok daurah. Lho ngono. Iki ibu pas kerjane
libur. Jadi nek Sabtu Minggu biar ibu yang masak, kamu ikut ngaji. Akhirnya pembantunya ini apa? Berilmu, beriman. Yang manfaat siapa? Hah? Subhanallah. Itu. Dengan catatan itu tadi, yang baik tutur katanya. Yang baik akhlaknya. Masya Allah. Sambil apa? Banyak sholat malam, didoakan supaya dapat hidayah. Pun itu kebaikan ihsan melalui apa? Jabatan. Yang ketiga, ihsan bisa dilakukan melalui tenaga. Dengan tenaga kita meringankan beban orang lain. Nah, pertanyaannya gini Pak, ini yang paling sederhana dan jarang kita pikirkan. Kalau jenengan satu misal pas duduk-duduk mungkin di teras atau habis sholat duduk di teras masjid, ada orang kesasar, nanya ke jenengan, Pak, alamat ini di mana Pak ya? Biasanya yang kita lakukan apa? Hah? Apa? Mengarahkan kan? Oh ini Pak jenengan nanti putar balik keluar, nanti belok kanan, setelah bunderan nanti kedua itu ke kiri, habis ke kiri lagi, setelah ke kiri ke kanan. Nah di situ tanya lagi, paling enak nih kebun. Orangnya bilang, saya tadi udah dari sana, muter-muter 3 kali Pak, enggak ketemu. Solusinya apa ya? Hah? Biasae. Oh, aku takkan biasae kok. Biasae. Jenengan berkenan, sudah, tunggu sebentar, saya antar. 5 menit selesai. Dan itu jasa yang tidak bisa dilupakan oleh seseorang. Itu namanya apa? Sodakoh waktu. Itu lebih mulia. Tapi langkah senyata nih. 5 menit selesai. Kenapa? Karena antum punya kendaraan, antum tahu alamatnya. Dan orang begitu tahu antum antar ke situ, begitu langsung nyampe, apa yang dirasakan? Dalam itulah makna yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya, Ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan sururun yudakhilul alal muslim, memberikan rasa senang kepada seorang muslim. Pak, kalau jenengan sendiri mengalami seperti itu, lalu ada sosok, Bapak nyari alamat ya kok muter-muter. Iya Mas, ini alamat ini kok saya puter-puter gak cocok, ini gimana Mas? Udah Bapak tak antar dulu, begitu 5 menit nyampe. Apa yang Anda rasakan? Melihat sosok ini loh, apa yang Anda rasakan? Hah? Hati Anda bilang apa pada dia? Apa komentar Anda tentang sifatnya? Apa pendapat Anda tentang karakternya? Kalau Anda takjub, kenapa yang ditakjubi kok bukan kita? Kapan kita melahirkan ketakjuban-ketakjuban itu? Kapan kita melahirkan ketakjuban-ketakjuban itu? Itu konsekuensi hadis. Makanya hadis itu Pak, kata para ulama, satu hadis yang diberkahi oleh Allah itu lebih mulia daripada 1000 hadis yang tidak pernah kita amalkan. Satu hadis yang diberkahi oleh Allah itu lebih mulia daripada 1000 hadis yang kita hafal tapi tidak diamalkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa sampai kepada derajat tertinggi tersebut. Itu poin keberapa? 3. Poin yang terakhir, ihsan kepada manusia adalah bil ilmi. Dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu.
itu ihsan kepadamu. Jadi berapa pintu tadi? Ada yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang? Gak ada. Ketika orang sudah mengetahui pintu-pintu tersebut, tidak ada satupun orang kecuali akan punya peluang berbuat baik kepada manusia. Dan itu kita bisa ketahui melalui ilmu. Kembali kepada ilmu. Kuncinya adalah ilmu. Standarnya adalah ilmu. Ini salah satu faedah terbesar dari kitab Tadhkiratus Sami. Ini keistimewaannya di sini. Baik, sampai di sini kajian kita. Saya tidak tahu jenengan tadi mencatat apa saja. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah menjaga kita dari segala fitnah, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon